Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai yang pertama, silabus materi ke-6, yakni Literature Review Discussion about Theory and Research. Dan yang kedua adalah hasil mini proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring melalui Zoom Meeting terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Angkatan 2020. Izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok 6, yakni yang pertama, saya sendiri, yakni Ines Elamila Suseno dengan NIM 119100362. Rekan saya yakni Raihan Al-Ghifari dengan NIM 119100308. Dan rekan saya yang satu lagi bernama Rizka Nurul Fatimah dengan NIM 119100320. Yang pertama adalah ringkasan buku. Buku di sini yang kami ringkas adalah buku karya M. Burhan Bungin yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif edisi kedua dengan tahun cetak 2005. Kita mulai masuk ke pengertian literatur review. Secara teknis, literatur review atau tinjauan review atau tinjauan pustaka adalah suatu langkah yang memiliki ketertarikan yang erat dengan penelitian yang akan kita lakukan, di mana ini menjadi langkah yang membahas sebuah informasi pada suatu subjek di penelitian tertentu. Literatur review bisa berupa ringkasan sederhana dari sumber-sumber terkait atau bisa juga memiliki pola organisasi dan menggabungkan setiap ringkasan dan sintesis itu sendiri. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau literatur review ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebuah stage of the art dalam bukunya Bungin yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif edisi kedua. Di sini state of the art di sini adalah sebuah langkah yang mutakhir yang dilakukan oleh setiap peneliti dari suatu penelitian yang akan dilakukannya. Selanjutnya adalah manfaat literatur review. Literatur review ini bermanfaat untuk membantu peneliti dalam menentukan teori apa yang akan digunakan serta menentukan hipotesis penelitiannya dan variabel-variabel penelitiannya. Selanjutnya adalah sumber dari literatur review itu sendiri. Ada 3 sumber literatur review yang biasa digunakan oleh seorang peneliti dalam penelusuran literaturnya. Yang pertama adalah sumber primer atau secara langsung. Yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu dari buku, artikel penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sumber tersier yang bersumber pada ensiklopedia, indeks, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis literatur review. Dalam buku tersebut, Bungin mengatakan jika dalam menulis literatur review itu ada langkah-langkah tertentu. Yang pertama adalah langkah dalam berorientasi pada daftar bacaan. Langkah yang kedua adalah organisasi tematik. Langkah yang ketiga adalah lebih banyak membaca. Dan langkah yang keempat adalah menulis bagian individu. Selanjutnya, cara menulis literatur review. Dalam buku tersebut, Bungin mengungkapkan ada sejumlah cara menulis literatur review seperti mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu, pembuatan naskah, menuliskan temuan, membuat kesimpulan, dan melakukan penelitian lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ines. Di situ yang pertama, latar belakang ada pertama COVID-19. Sejak awal Januari 2020, dunia digembarkan dengan penyebaran virus mematikan yang saat ini dikenal dengan COVID-19. Virus ini membuat sejumlah negara menutup akses dari dunia luar. Beberapa negara termasuk Indonesia juga sempat menghimbau warganya untuk tetap melakukan aktivitas seperti bekerja, kuliah, dan sekolah dari dalam rumah. Yang kedua, ada belajar. Pembelajaran daring atau e-learning pun dipilih menjadi metode pembelajaran baru yang digunakan seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat tetap mendapatkan materi pembelajaran meski tidak bertemu langsung dengan guru atau dosen mereka. Pemerintah mengambil keputusan ini agar virus COVID-19 tidak menyebar luas, serta upaya pencegahan bertambahnya pasien positif COVID-19. Yang ketiga, Zoom meeting. Jika biasanya para pengajar dan pelajar akan bertemu secara langsung dalam satu ruangan,
dan bertukar informasi mengenai materi pembelajaran. Kini aplikasi seperti Zoom Meeting menjadi ruang kelas pengganti mereka untuk terus belajar. Nah, yang keempat ada minat belajar mahasiswa terhadap mata kuliah etiket dan pengembangan diri melalui Zoom Meeting. Nah, ini kita lupa tambahin di PPT-nya, ketika para dosen dan pengajar mata kuliah etiket dan pengembangan pribadi bercerita tentang kegiatan offline yang biasa mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Pada mata kuliah tersebut, para maba hanya bisa membayangkan betapa menyenangkannya kegiatan tersebut tanpa bisa merasakannya saat pandemi ini. Tentu ini juga nantinya akan berpengaruh pada minat hingga ketertarikan mereka dalam mengikuti kelas mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Nah, di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran melalui Zoom Meeting dapat mempengaruhi minat belajar maba Ilkom UB angkatan 2020 pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian? Nah, di sini tuh kita bakal nyari tahu apakah pembelajaran melalui Zoom Meet ini mempengaruhi minat belajar maba di matkul etiket pada masa pandemi ini atau enggak. Nah, yang kedua itu, apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar maba Ilkom UB angkatan 2020 dalam pembelajaran daring melalui Zoom Meeting? Di poin kedua ini kita bakal nyari tahu faktor yang mempengaruhi minat mereka pas belajar daring di mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian melalui Zoom Meet. Yang ketiga, apakah faktor internet membuat mahasiswa baru Ilkom UB angkatan 2020 kurang nyaman dalam pembelajaran melalui Zoom Meeting pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian? Nah, ini maksudnya apa pas belajar matkul etiket dan pengembangan diri sering ada gangguan atau kendala kuota dari mahasiswa baru? Yang keempat, apakah faktor internet membuat mahasiswa baru Ilkom UB angkatan 2020 tidak menerima pembelajaran mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian dengan baik? Nah, ini hampir sama kayak poin kedua tadi, tapi pastinya masing-masing kembali pada diri mereka sendiri. Dalam penelitian ini terdapat dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom Meeting terhadap mahasiswa baru, mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Serta untuk tujuan khususnya yang pertama adalah mengukur besar pengaruh pembelajaran berbasis daring terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri pembelajaran berbasis daring yang efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan Zoom Meeting sebagai sarana pembelajaran daring. Selanjutnya, untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa saat mengikuti mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian saat online. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui upaya peningkatan minat belajar yang turun dikarenakan penggunaan sarana pembelajaran daring. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menambah wawasan mengenai fenomena pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom Meeting terhadap minat belajar mahasiswa baru Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan fenomena perubahan minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisasi penurunan minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Variabel X dalam penelitian kami adalah pembelajaran daring, sedangkan variabel Y-nya adalah minat belajar. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melakukan atau mendapatkan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran via tatap muka atau offline, dan juga pembelajaran daring atau e-learning. Proses atau cara inilah yang nantinya bisa menimbulkan minat seseorang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan belajar mengajar. Jadi, pembelajaran adalah yang menjadi konsep untuk variabel X dan Y dalam penelitian kami. Selanjutnya adalah variabel X, di mana variabel X dalam penelitian kami yakni pembelajaran daring. Menurut Gilbert and Jones, pengiriman materi pembelajaran melalui jaringan internet, satelit, video atau audio tape, lalu TV interaktif, CD-ROM, dan computer-based training atau CBT adalah termasuk ke dalam e-learning atau pembelajaran daring. Menurut pandangan sejumlah ahli yang sudah kami jelaskan dalam ini proposal kami,
Pembelajaran daring dapat disimpulkan sebagai suatu pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan media elektronik seperti internet, komputer, dan lainnya. Di dalam penelitian kami, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk mendapatkan materi pembelajaran hingga bisa dengan bebas mengatur jadwal belajar dan pelajaran apa yang akan mereka kehendaki. Selanjutnya adalah variabel Y, di mana variabel Y dalam penelitian kami adalah minat belajar yang kami turunkan lagi menjadi beberapa bagian menjadi minat, belajar, dan minat belajar. Minat menurut Crow and Crow adalah hubungan atau memiliki hubungan dengan gaya gerak yang dapat mendorong seseorang untuk menghadapi maupun berurusan dengan orang lain, benda, kegiatan, dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Selanjutnya adalah belajar. Menurut Walgito, belajar merupakan suatu perubahan sebuah kebiasaan atau kinerja seseorang. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku atau tindakan perilaku seseorang. Menurut Whittaker, belajar adalah latihan atau pengalaman yang dapat menimbulkan atau merubah tingkah laku seseorang. Selanjutnya adalah minat belajar. Dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah kecenderungan atau ketertarikan, perhatian hingga perhatian seorang dalam suatu hal tanpa adanya rasa paksaan, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri seseorang, seperti kebiasaan, kinerja, pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku lainnya. Jadi bisa diartikan minat belajar ini sebagai sesuatu atau suatu hal yang menarik seseorang untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah kuantitatif, di mana menurut Tanze, pendekatan kuantitatif adalah proses dalam menemukan pengetahuan, di mana proses tersebut menggunakan data berupa angka yang akan dijadikan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai keterangan apa saja yang diketahui oleh peneliti tersebut. Pendekatan kuantitatif akan mengandalkan variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai objek penelitiannya, di mana variabel-variabel tadi harus memiliki definisi berbentuk operasionalnya masing-masing. Tujuan menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah agar para peneliti dapat menguji teori, memberi deskripsi statistik, hingga menaksir dan meramalkan hasil penelitiannya. Desain penelitian dengan pendekatan ini haruslah terstruktur dan dirancang sematang mungkin. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran daring melalui Zoom meeting dalam minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2020. Nah, selanjutnya ada paradigma penelitian. Menurut Sugiono, pada tahun 2006, paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma yang kami pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh paradigma positivis terhadap metode penelitian sosial, khususnya tentang minat mahasiswa baru. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian diartikan sebagai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta, atau mendeskripsikan statistik, menunjukkan hubungan antar variabel, dan bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman, atau mendeskripsikan banyak hal, menurut Subana dan Sudrajat pada tahun 2005. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Suharsini Aripunto pada tahun 2006, sumber data merupakan suatu subjek yang diperoleh dari sebuah data. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut dengan responden.
Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan menurut Muhammad Nazir pada tahun 2005. Menurut Sugiono pada tahun 2006, populasi merupakan bidang umum yang terdiri atas objek atau topik dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan. Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baru jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan tahun 2020. Yang kedua ada sampel. Menurut Muhammad Nazir pada tahun 2005, sampel dikatakan sebagai bagian dari suatu populasi. Sementara itu menurut Sugiono pada tahun 2006, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 42 orang mahasiswa baru jurusan Ilkom Bakri angkatan 2020. Pemilihan sampel mahasiswa baru Ilkom angkatan 2020 ini adalah karena mata kuliah etiket dan pengembangan pribadi hanya terdapat pada semester 1. Yang ketiga, menurut Silalahi pada tahun 2015, desain sampel adalah kumpulan prosedur yang digunakan untuk memilih sampel atau unit dari sampel. Untuk menarik sampel dari suatu populasi perlu dilakukan dengan menggunakan metode sampling atau sampling methods. Dalam penarikan sampel ini kami menggunakan teknik total sampling karena jumlah responden yang mengisi kuesioner kami itu kurang dari 100 orang yang berjumlahkan sekitar 42 orang. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis adalah proporsi atau dugaan yang tidak terbukti yang dapat menjelaskan sementara fakta atau fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian menurut Zygmunt pada tahun 1997. Nah, di penelitian kami ini ada H1 sama HO. H1-nya itu terdapat pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom meeting terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Yang HO-nya itu tidak terdapat pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom meeting terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Jika menggunakan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis suatu penelitian, kita perlu mengubah rumus hipotesisnya menjadi rumus hipotesis statistik menurut Ridwan pada tahun 2015. Nah, di kita itu ada HO dan H1. Apabila nilai yang HO-nya apabila nilai signifikan T lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang berarti pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom meeting tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar maba Ilkom UB pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Yang H1-nya itu apabila nilai signifikan T lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, yang berarti pengaruh pembelajaran berbasis daring melalui Zoom berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar maba Ilkom UB pada mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk dapat mengungkapkan data dari masing-masing variabel. Teknik ini merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pendapat dari hal-hal yang diketahuinya. Menurut Ridwan pada tahun 2008, jenis angket dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada angket terbuka dan juga angket tertutup. Yang angket terbuka ini adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Yang kedua itu ada angket tertutup, adalah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya.
dengan cara memilih jawaban opsional. Kalau yang angket terbuka tadi kan diisinya itu secara esai. Kalau yang tertutup itu kayak pilihan ganda gitu. Nah, kuesioner dalam penelitian kami menggunakan angket tertutup yang dibuat melalui Google Form dan dibagikan kepada Mabailkom UB melalui aplikasi lain. Nah, metode pengumpulan data tadi ada validitas dan reliabilitas, dibagi menjadi dua. Nah, validitas itu kayak yang di screenshot saya itu, dan di sini ada screenshot hasil SPSS validitas dari angket yang telah kami buat. Respondennya berjumlahkan 42 orang, mahasiswa baru Ilkom Bakri angkatan 2020. Nah, yang selanjutnya ini reliabilitas. Di situ kami juga sudah mengkalkulasikan dengan SPSS. Di situ ada variabel X1 sampai X6 dan juga variabel Y1 sampai Y5. Analisis data univariat. Penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan untuk menganalisis tiap variabel dan hasil penelitian. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan dan hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data dalam statistik, tabel, dan grafik. Analisa data univariat dilakukan masing-masing variabel yang diteliti. Analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keterkaitan dua variabel. Setelah semua bentuk data disajikan kategorik, maka selanjutnya dibentuk sebuah cross tabulation atau contingency table dengan mencocokkan tiap skor responden pada variabel penerapan model pembelajaran daring dan variabel minat belajar, lalu disejajarkan berdasarkan kelima kategori tersebut. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian. Batasan penelitian ini, proses pengumpulan data hanya terbatas pada kuesioner yang mana pertanyaannya belum terlalu spesifik seperti jika kita melakukan wawancara secara langsung. Kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini tidak dilengkapi dengan riset yang mendalam terhadap mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang menjadi objek penelitian, seperti melakukan penggalian informasi secara langsung terhadap mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Bakri mengenai motivasi mengikuti mata kuliah etiket dan pengembangan kepribadian. Definisi operasional. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjabarkan penelitian ini, maka penulis menuliskan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan bantuan media elektronik seperti internet, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua, minat adalah kecenderungan hal yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Secara etimologi, kata minat berasal dari bahasa Inggris, yaitu interest, yang berarti kesukaan, perhatian, dan keinginan. Yang ketiga adalah belajar. Belajar merupakan suatu perubahan sebuah kebiasaan atau kinerja seseorang. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan kebiasaan seseorang. Operasional konsep. Operasional konsep terdiri dari variabel, definisi operasional variabel, dimensi operasional, dan indikator. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.